Kalau mie pentil sama mie des itu hampir satu family. Oh iya. Oh. Pentil juga asli Jogja. Oh, Oh iya toh? oh, Itu banyak khas tuh. mana? Bantul juga tuh. Oh, karena apa ya? Orang Bantul sendiri tuh. Tiap hari makannya itu mie ledek. Oh udah jadi makan sehari. Udah makan jadi di pasar atau di apa itu pokoknya mie ya mie ledek. Coba nek pemerintah membuat tambahan-tambahan baru. Iki otomatis aku kapayu neng kene. Jam semene aku tak pindahin neng kono. Itu kan berjalan. Coba kalau itu tidak, kan aku main dodol misalnya dodol ning Paingan. Pasar Paing simbah-simbah wis nggowo macam-macam tekan kono. Kapayu balik guang. Kalau jualan tuh saya pertama itu yang paling utama rezeki sing wis diatur sing kuasa. Kalau bakmi itu kebak silaturahmi. Jadi setiap saya jualan bakmi itu saya itu biasanya iso guyu, payu ra payu, seneng karena itu adalah bagian kita bakmi itu. Jogja, kota yang identik dengan bakmi Jawa. Warung bakmi Jawa sudah menjamur di setiap sudut kota ini. Mulai dari emperan toko sampai bakmi Jawa yang melegenda pun ada. Tapi tahu nggak sih kamu kalau bakmi Jawa di Jogja itu punya ciri khas masing-masing di setiap daerah. Ada bakmi Jawa khas Gunung Kidul, khas Bantul, dan ada juga khas Kulon Progo. Hari ini aku lagi ada di Kampung Purwodiningrat buat cari tahu semua itu. Dan kali ini aku bertemu dengan Mas Hesta, sang founder dari Bakmi 852, warung bakmi yang menjual versi lengkap dari bakmi Jawa. Halo Mas. Monggo kita Kak. Wah. Siap. Gimana jualannya Mas? Alhamdulillah sehat-sehat toh. Mantap ya, sehat sih. Berawal dari cerita-cerita bukan Tongkrongan lah ya. bukan tongkrongan tapi keluh kesah dari banyak wisatawan. Oh, dari Wisatawan itu kan udah dari beberapa tahun yang lalu waktu aku masih bukan muda tapi sering ikut-ikut teman-teman waktu itu kan. Di situ banyak teman-teman yang dari luar Jogja itu merasa makan gudeg itu manis, makan bakmi yang ada di Jogja itu, loh kok manisnya seperti ini kan seperti itu. Karena ada mie Aceh macam-macam yang gurih-gurih itu kan, dia kurang bisa menerima kan. Tapi ternyata saya itu mempunyai sebenarnya kan masakan-masakan yang ada di Kulon Progo, Bantul, terus ada yang di sekitar itu tidak terlalu manis. Makanya dan setelah saya gede itu makanan itu terjual kembali. Dulu makanan itu hanya dalam besekan, dalam asuhan, tapi sekarang ada di pedagang Galima di Kulon Progo, ada di Bantul itu menyediakan bakmi-bakmi seperti itu. Khasnya berbeda dengan ada yang di Jogja. Kalau yang di Jogja itu khas Jogja sendiri itu bulat, minyak kuning, kuning tok. Mie telur Mie vegan ya? Bukan, dari pabrik. Mie basah. Itu bulat tok, tidak ada campuran macam-macam. Taste-nya agak sedikit masih gurih karena ada pakai kecap lokal lah itu. Terus yang di Gunung itu ada yang campurannya bihun. Nah, campurannya bihun itu yang kuning tadi sama bihun. Karena ada beberapa orang tak tanya kok kanggo bihun. Karena kalau ini kan menu peranaan sebenarnya. Kalau menu peranaan itu nggak ada campur-campuran. Bihun sendiri, kue tiaw sendiri, terus ramen sendiri kan, terus yang kuning itu sendiri. Tapi kalau di Gunung Kidul ini agak aneh. Karena ternyata kondisinya waktu itu pabrik mie kuning tidak tersedia banyak seperti di Jogja. Pedagang-pedagang waktu itu mungkin ada beberapa habis mengambil dari kota ke sana. Kalau bihun itu kan ada pabrikan yang memang dijual di pasar-pasar. Kalau mie basah itu habisan kan dia cuma jual bihun doang. Dan waktu itu bihun tuh banyak persediaannya. Itu kalau bihun itu dari lama katanya. Dari itu sudah memproduksi, pabrik itu sudah memproduksi karena bahannya kan juga dari beras. Kalau ini kan gandum. Kalau nggak pabrik gede itu juga nggak ambil. Terus penjual bakmi-bakmi yang di Gunung itu juga memilih. Kalau nggak dari pabrik yang enak, dia juga nggak ngambil. Misalnya kan banyak yang lokal-lokalan tuh ada yang bau bora, kuningnya macam-macam itu nggak dipakai. Dia juga pintar-pintar, dia pakai yang lebih enak. Misalnya aku kudu jukuk di kota Jogja seperti ini, di stok misalnya seperti itu, jualan 1 hari 2 hari kan masih awet, tak campuri bihun enggak. Kelarangan. Coba dia mesti kalau
ada yang beli godok campur apa itu dia seneng karena kuahnya banyak, campurannya minyak sedikit. Ya itu lebih untung kan, lebih untung. Tapi kalau yang aslinya yang namanya mie kuning itu, nah, kalau di Kulon Progo itu minyak itu gepeng. Gepeng itu bukan karena dia harus gepeng, itu tidak, karena dia di Kulon Progo itu juga waktu itu terkendala pengambilan mie basah itu juga sulit. Itu adanya cuma di stok mie pabrik yang kuning, tapi sudah dari zaman lama ada mie pentul, mie kerang, macam-macam itu. Cita rasa itu yang gepeng. Dan itu sudah dari mulut ke mulut, dari anak sampai tua itu akhirnya kalau dimasukin mie bulat, Kulon Progo iki kaya ngene iki, mie gepeng. Wah, ini aneh lagi. Tapi jadi cita rasanya seperti itu. Tapi memang beda rasanya. Begitu dia dimasak, itu tesnya itu gurihnya lain, dan dia mempunyai teknik sendiri. Jadi dipanasin dulu dengan air, terus ditiriskan, nanti dicampur dengan minyak kelapa itu atau minyak sawit lah ya, dikukus sebentar biar awet. Itu cita rasanya jadi kenyal-kenyal seperti mie basah itu yang Kulon Progo. Kalau yang Bantul itu minyak agak lembut, lebih bukan kecil tapi agak lebih kecil aja, bukan lembut daripada yang di Jogja. Tapi dia tidak memakai kecap. Awalnya aslinya tidak memakai kecap seperti Kulon Progo. Dia memasaknya kok seperti coklat itu karena dia mengambil karamelnya, gosongan-gosongannya. Jadi kalau yang Kulon Progo itu dominan merica sama bawang, ebinya agak kurang sedikit. Kalau yang Gunung Kidul itu ada campuran udang yang nanti disiramin di air udang lah, air udang dicampur setelah bumbu utamanya masuk. Tapi basicnya tetap bawang, miri, ebi, merica itu mesti loh itu. Tapi kandungan sedikit. Yang paling asik itu mie Bantul. Mie Bantul itu ada mie asli yang namanya mie letek. Kita tadi kan kita ngomongin yang mie kuning kan. Iya. Kalau mie letek itu saya sangat senang sekali karena dia memang asli cita rasa Indonesia, karena bahannya itu dari ubi singkong. Tidak sama modelnya memang keturunan, tapi kalau mie letek itu malah yang membuat itu keturunan Arab agaan. Timur Tengah lah, salah. Aku tuh sebenarnya masih bingung Mas. Mie letek sama mides itu punya beda ya? Beda ya? Nek sing pakai sapi itu apa? Mie letek. Oh, mie letek. Oke. Mie letek mides yang agak kayak kenyal kayak gede kayak. Oh iya. Kalau mie pentil sama mides itu hampir satu family. Oh iya. Pentil juga asli Jogja. Oh iya toh? Banyak. Itu khas mana? Bantul juga tuh. Bantul banyak ya? Banyak. Kalau pentil itu tahu saya mungkin ada yang salah, mungkin bisa membenarkan. Kalau yang pentil itu memang dari tapioka asli. Kalau yang namanya mie letek itu dia memakai ada padinya singkong dengan campuran itu, ada padi ganyong macam-macam lah, atau padi onggok kalau nggak salah itu seperti itu. Tapi basicnya tetap singkong. Dan saya masuk ke pabriknya sendiri pernah lihat itu, dia memang pakai itu, tidak pakai mesinnya paling untuk yang mencetak itu, tapi kalau giling itu pakai sapi. Itu wes unik sekali itu. Tapi itu nggak perlu di itu ya, di apa namanya, nggak perlu dipromosikan lagi, udah masih terkenal ya. Terkenal. Kalau makanya mie tapi letek. kenapa bakmi Bantul kalah terkenal sama si mie letek sama mides? Karena apa ya, orang Bantul sendiri itu tiap hari makannya itu mie letek. Udah jadi makan sehari. Udah makan sehari di pasar atau di apa itu, pokoknya mie letek. Memang dia itu basicnya awalnya di Bantul itu. Kalau dulu namanya Mas Ferry itu kalau nggak salah awalnya rumahnya di sebelah sini Ngadinatan keturunan, terus dia kalau di daerah Bendo itu di Sukandaan membuat itu mie letek itu, meneruskan usaha orang tuanya. Nah, itu kan waktu itu belum ada distribusi yang pakai apa-apa toh, cuma di pasar-pasar itu. Maka itu mengenalnya di situ. Dia mempunyai sejarah sendiri bagi saya. Bisa mengenal ke produk lokal, perubahan lokal, disenangi orang lokal. Sulit loh itu. Iya. Disenangi orang lokal itu sulit. Akhirnya dia pakai. Ada orang yang sini, "Mah aku nek mie letek, emang letek. Rasa putih kayak bihun." Tapi cita rasanya kenyal. Dia
indeks glisemiknya rendah. Beda sama yang kita makan sehari-hari yang Lebih sehat ya. Ya kalau saya lebih sehat itu karena itu. Tapi ngomongin makanan sehat, Pak Sista dulu berawal dari makan sehat ya. Kenapa bisa nyasar bakmi? Apakah juga termasuk makan sehat terus mau fokus ke bakmi atau kayak gimana? Bukan. Saya makanan sehat masih. Bakmi itu kan makanan sehari-hari. Yang orang menengah ke atas oke, menengah ke bawah oke. Harganya juga terjangkau. Tinggal kandungannya nanti kalau tempatnya yang lebih mewah untuk menjamu teman-teman yang sudah mewah. Bukan seperti biasa. Misalnya kalau kita makanan jangan bayam, disajikan ke tempat hotel mewah, dia tidak akan terbeli, terpinggirkan. Tapi kalau bakmi oke, yuk bakmi bareng-bareng yuk. Nah, seperti itu. Ayo kita jangan lodah, tidak bisa ngangkat suasana bakmi. Nah, bakmi ini bisa difilosofikan kebahagiaan silaturahmi. Jadi setiap kita makanan semua malam, golongan. Makanan semua golongan. Jadi atau ulang tahun atau dia bukan ulang tahun, ada bangga diri misalnya punya agen itu ya bakmi yuk bayar yuk oke. Nanti kalau mie ayam yuk walaupun saya jual mie ayam tak kurang menarik, tapi nek bakmi kita kesana kita kono ya wis ono ayame ono ndoke ono apa seperti itu. Walaupun sebenarnya mie ayam Jawa ya bisa dibilang ya. Ya bisa dikatakan karena itu makanan keturunan juga. Yang namanya orang Jogja aslinya nggak pernah punya bakmi yang banyak ubi-ubian dan itu kok. Kenapa nggak fokus salah satu aja, Mas? Oh, saya bukan itu, karena saya ingin mempromosikan kalau ini kearifan lokal. Setiap kabupaten itu mempunyai produk bakmi sendiri-sendiri. Dan saya sebenarnya kalau diurut lagi sampai Salatiga, Temanggung, Semarang itu bakminya berbeda-beda. Tapi saya sesuai komunitas saya yang ada di lokasi ini saya memahami itu. Saya dari Kulon Progo ini sampai Gunung Kidul, cita racanya seperti ini dan saya belajar. Makanya saya berani membuka menu 4 kabupaten itu seperti itu. Tapi dengan beraneka macam bakmi kayak gitu, ada kesusahan nggak sih Mas ngelola bumbunya atau cara masaknya? Kalau bumbu basicnya sih hampir sama, tapi feel memasaknya itu harus berbeda. Karena memang ini harus taste-nya macam-macam. Nah kalau digramasi pun bisa misalnya. Saya nggak mau ngomong ini kearifan lokal kok 100 gram, 200 gram kayak naik TV mereka itu. Tapi seperti kan 1 jumbo, 2 jumbo misalnya kalau yang kelompok ya 2 jumbo, yang ini 1 jumbo seperti itu. Tapi itu memastikan memang rasanya bakalan tetap stabil Mas. Nah ini misalnya situ sama saya belajar masak, tak kasih resepnya hampir sama. Allah menciptakan kita mempunyai sidik jari yang berbeda, ukuran tangan yang berbeda. Setiap memasak bumbunya sama, you and me mesti berbeda, itu mesti yakin. Pasti. Hasilnya mesti berbeda. Jadi orang lomba masak itu mesti hanya mirip-mirip saja. Kalau ketiplek sulit. Walaupun ini pernyataan saya mesti akan dibantah oleh ahli-ahli masak, tapi kita harus mengakui. Makanya arep niru aku tak tutup resep tak nei, bayar resepku tak neng. Orang yang sudah sayang dengan cita rasa saya tidak akan orang lain. Begitu juga orang lain sudah senang dia meninggalkan saya itu biasa kalau ngono kuwi. Kan ngono tapi kita harus kecilin sing ngantor sing salah itu. Bingung masih. Itu kan tes itu sudah ada sing ngatur sendiri. Tadi setiap bakmi sebenarnya ada ciri khasnya. Misalnya dalam praktek tesnya bakmi Gunung Kidul ono piro kan? Mesti Anda salah satunya mencintai yang mana? Intinya Indonesia ku nek kakek kabuk kayak karena itu. Tapi gini Mas, bakmi Jawa atau bakmi lain itu sering kali kan yang jadi enak tuh smoky. Sedangkan Mas Sista atau bakmi 852 tuh pakainya bukan pakai areng. Nah, ini gimana nih? Berarti kan cita rasanya udah nggak identik. Itu yang orang nggak tahu kan. Sebenarnya karena orang tahunya kan pemanasan pakai kompor. Tapi kan kompor saya modif. Dalamnya kompor saya tak kasih areng. Nanti boleh dilihat. Jadi di dalam kompor saya nggak mau meninggalkan cita rasa areng. Areng itu sebenarnya pas kena wajan itu sama uap areng ini yang bikin wangi. Tapi kalau kejauhan sekali juga nggak enak, kedekatan juga enak. Ini, nah saya tak sinau kalau saya memakai areng, saya nanti pas pada posisi api kecil harus banyak macam-macam
tak tinggal lagi, ini akan saya pertama berusahakan, yang kedua nanti tidak bisa konsisten ininya pas bumbuin dan kawan-kawan karena harus api besar terus. Tapi kalau pakai kompor kita bisa kecilkan sendiri-sendiri. Itu teknik ini yang namanya apa ya, inovasi sedikit ini ngawur. Nanti boleh dicek di dalamnya itu kompor saya itu ada aromanya. Oh, itu berarti tetap dijamin smokinya tetap ada ya? Tetap arang, pakai arang. Ada tetap rasa ya. Jadi aromanya seperti itu. Kalau dalam berjualan punya filosofian nggak sih sebenarnya? Kalau jualan tuh saya pertama itu yang paling utama rezeki sing diatur sing kuasa. Kalau bakmi itu kebak silaturahmi. Jadi setiap saya jualan bakmi itu saya itu biasanya iso guyu, payu ra payu, seneng karena itu adalah bagian kita bakmi itu guyu. Tapi kalau makanan-makanan yang lain, karena saya banyak masakan yang dulu saya olah tuh, saya itu nggak bisa ketawa ke TV karena harus ini masak ini cepet-cepet dengan apa. Tapi kalau dengan bakmi ini orang itu mendukung itu pun dia santai. Tapi kalau makanan lain orang mendukung tidak mau. Kalau bakmi itu tahu masaknya seperti apa. Justru kalau makan bakmi lah cepat, tidak ngobrol sama yang beli itu mereka juga ngomong tuh bakmi nggak ngobrol karena seninya loh iya toh. Mesti dia tanya di depan kompor saya terus ngobrol yang kecemplungnya apa mas ini lho kok iso kaya ngene iki karena uya urung mau kan ngobrol kadang padu aku kan gokil mas, ada yang minta kulit ada yang minta brutu itu. Tapi kalau makanan yang lain enggak siap saji semua kan ini misalnya apa ya bakso ya wis ngomong wah bakso ini kan akan balik misalnya wah bakso ini besok balik meneh. Kalau ini enggak, kadang sekarang enak terus besok dia enggak enak. Nah itu dia saya itu enaknya saya sendiri saya benahi sendiri. Saya menerima kritik dari manapun dari teman-teman yang intinya membangun buat dunia kayak apa-apa kayak anak ya apa-apa santai sedikit sing ngatur kuasa tapi tidak mutung apa ya Mas dan apa banyak pelanggan saya itu ngomong Mas sing wingi kita kowe bakmine kasinan ya ngomong oh iya aku kudu sing kuwi lho aku ki nek sing kasih ini Mbak Yuku dudu aku. Jadi kan jadi beda. Berarti mendengarkan konsumen itu penting banget. Oh, penting sekali. Ya karena kita kalau sudah memanage Mas itu keluarganya itu makanya ini itu sudah apa? Misalnya bayangin dari berapa puluh atau berapa ratus pedagang saya kalau biar Mas pesen 5 ya biasanya. Loh, biasanya ki piye? Yang kakaknya telurnya dijeblok. Yang adiknya didadar, yang situ nggak pakai obes, yang satu motornya itu ada. Itu cuma masing kayak biasanya 5 kok biasanya. Kalau sini nggak ingat ya gacoy. Tapi nggak pengen menetapkan standar ya nek bakmi ya soalnya nek rasa. Enggak, kalau itu yang biasanya orang yang pakop itu aku isane kaya ngene iki kagelmu ya wis aku nek masak ya siji kagelmu ya wis. Kita harus tahu perkembangan zaman seperti apa. Orang itu harus diskusi. Demokrasi dalam rasa itu harus penting. Kowe nek kang ngono ya ora maju. Nek atos-atosan nek sing tuku ki wong atas ya tinggal ngono. Wong dodol ki oke. Kita mencari nafkah ya harus menghargai bagaimana mereka. Maksudnya kalau saya tidak mampu saya ngomong, Bu, kadosin kalau nek ngaten iki kula denging belajar. Ya itu jujur aja ngono. Oh iya Mas. Karena yang beli saya itu bukan orang biasa. Kadang dia juga ahli masak, orang pintar masak ngajarin. Saya juga banyak belajar kok dulu. Maksudnya itu saya agak kering, saya nggak mau itu. Saya pengen telurnya kering, dicampur tapi bisa bulat. Wah ini piye? Dia turun. Sini tak ajarin ya. Ibu masak ya? Ya berarti akhirnya aku punya ilmu juga kan gitu akhirnya. Ternyata dia juga ahli masak yang maksudnya bisa dibegitukan di sana lah. Itu akhirnya belajar ya karena ketemu lagi. Bu, kamu nyoba jualan yang ini? Oh, enggak Bu, aku bakmi aja. Dia menguasai ini aja. Ya, tetap kalau susah ya tetap pesan di homestay mana terus dikirim ya yang seperti biasa yang aku ajarin. Loh, ini kan jadi yang jajan itu ya orang-orang yang itu yang nambah laku. SD. Harapannya ke depan gimana Mas? Untuk bakmi 852 ini? Kalau 852 saya pribadi sih normal. Kita ingin usaha itu lebih besar, lebih gede, bisa menjadi wasilah rezeki orang banyak. Maksudnya keluargaku sama
mungkin punya karyawan yang lebih enak, itu normal. Tapi yang paling utama bagaimana 852 ini menjadi pelopor atau apa jenis, kita membuka konsep ada 4 kabupaten biar ditiru. Kalau setiap di Jogja itu harus bisa menyediakan ada bakmi itu di Jogja ya ada 4 kabupaten. Nggak apa-apa, ada pengen itu. Nah, itu memang Nggak takut jadi sayang? enggak, karena itu nanti udah rezeki yang mengatur yang kuasa. Tapi itu bagi saya ide ideologi sendiri. Kalau di situ bakmi itu ada, ini harus kita promosikan bareng-bareng. Kalau mengaku betul tok itu ya nggak mampu. Seego-egonya kita golek duit. Saatnya cari uang halal atau haram itu ping padha wae. Rezekine wis diatur nang kono kuwi. Tapi nek kita nularkan itu akhirnya apa? Orang-orang yang di pelosok-pelosok yang mempunyai keilmuan membuat bakmi yang kayak di biasanya mesok masak nenggon mantenan, Kulon Progo dan kawan-kawan. Di saat dia sepi job itu dia bisa berjualan seperti itu. Dia punya pilih bakmi Kulon Progo. Terus aku tak belajar bakmi gunung itu. Dia juga bisa jualan seperti itu di pelosok-pelosok seperti itu. Berarti harapan terbesarnya nggak cuma tentang bakmi 852 semakin besar, tapi juga banyak orang yang kenal kan? Kalau yang utama itu bakmi Jogja itu lestari. Bukan bakmi Jawa khas Jogja, bukan bakmi Jogja. Bakmi Jogja ada sendiri kan. Bakmi Jawa khas Jogja itu lestari, ada 4 atau 5 kabupaten tadi itu ada di situ semua. Kalau nggak lestari, yang namanya perkembangan zaman, nanti ada instan macam-macam. Sekarang kan banyak-banyak yang di kafe-kafe itu cuma mie instan dikasih bumbu, jualnya mie. Ada ini jualnya yummy, padahal yummy yang asli bukan seperti itu. Prosesnya panjang kan gitu. Ngomong-ngomong jual ramen pun hasilnya panjang, harus buat kaldu seperti apa. Kalau yang ini kan jelas ada mie Bantul, mie ledek yang dari singkong, prosesnya juga panjang dari mentah sampai matang. Gunung Kidul yang jelkasnya yang manis campur bihun dan cap jahe mau. Seperti itulah. Nah, itu yang paling penting kalau bakmi Jawa itu komponennya itu selain itu adalah kaldunya dari ayam kampung itu sendiri. Nggak bisa diganti ayam liur. Banyak yang sekarang di jalan-jalan itu banyak yang pakai ayam merah. Ayam merah. Nah, tapi kita nggak bisa menyalahkan karena situasi ekonomi yang seperti ini, dia harus cari keuntungan yang banyak, kita kasih harus bersih. Tapi yang asli itu memang ayam kampung. Di desa-desa itu banyak. Kalau misalnya ini terkondisi dengan baik, peternak ayam kampung pun juga senang. Oke. Dia, berarti terintegrasi. Dia nanti akan digo bakmi terus digo bakmi. Dia otomatis dia akan murah. Karena dia terpakai dengan jumlah banyak kan harganya akan beda. Tapi kalau dan itu memotong tengkulak. Yang jual bakmi langsung golek nengoni tukang-tukang itu kan. Tapi kan sementara kita enggak. Nengoni tukang pengepul ayam kampung jadi harganya mahal. Sekilo jadi 80-70. Enggak nutup kan buat jualan bakmi kan yang itu. Oke. Kalau harapannya untuk pemerintah gimana, Mas? Kalau pemerintah perlu nggak ada campur tangan pemerintah dalam melestarikan pangan lokal, terutama bakmi itu sendiri? Harapannya pemerintah itu mengangkat ekonomi secara nyata, real pada hari itu menjadi ekonomi yang berjalan keuangan dengan mengadakan banyak pasar event, maksudnya bisa pasar biasa atau pasar event, bukan pameran. Kalau pameran bedanya? Beda, pameran itu dia mempunyai terobosan memang bisa dikenal di mana-mana. Tapi pada akhirnya produk itu yang sudah membuat kemasan, yang diambil itu cuma 1 atau 2 orang yang dia lolos. Padahal UKM yang punya produk bagus tapi tidak punya saku yang gede untuk membuat itu tidak bisa jalan lagi. Bayangin, kalau misalnya bisa membuat produk bagus tapi tidak bisa mempunyai budget membuat kemasan dan kawan, kan tidak dianggap pemerintah seperti itu. Dan pemerintah pun membiayai sampai kemasan sampai halal dan kawan-kawan. Tapi tidak tanggung jawab di penjualan kan tidak. Dia hanya sampai coba dititip ke toko-toko itu. Dia enggak bukan menyalahkan kasusnya. Kalau retur yang tanggung jawab siapa? Oh iya. Ada kemasan macam-macam bagus, ada balon, ada apa-apa diterima, dijual ki produk dari lokal sini. Tapi pada akhirnya returnya banyak. Yang menanggung kan ini. Ya, tapi kalau kita pasar, yuk kita ada 5 hari pasar ini dengan sewa murah misalnya gitu. Orang yang jual bakmi, orang yang jual telo, yang fresh itu dia tiap hari bisa jualan, itu berputar langsung untuk mengenai untuk mereka. Kalau dia dapat uang itu otomatis
sing kulaan mau oleh, bumbune sing dituku ya hari itu terbayar semua. Ini kan konsignasi, ngenteni sesasi, dibalik retur lah tanggung jawab apa? Pemerintah nggak ada, ganti retur nggak ada kan? Jadi dia cuma membuat produk bisa dikenal, tapi untuk retur saya mesti nggak tanggung jawab. Wes jamin ngono. Saiki dinas endi sing nampa retur ono iki. Tapi dengan adanya pasar, apakah itu menjamin, Mas? Paling tidak itu menolong. Ketika gini misalnya ya, ini aku nggak tahu ini kesalahan siapa. Aku sering ketemu beberapa pasar yang pasar yang mingguan kayak gitu. Itu tuh dia kurang laku. Padahal dia menyiapkan banyak di situ. Nah itu menurutmu gimana? Nah itu kan, itu yang reguler mingguan dan kawan. Coba pemerintah membuat tambahan-tambahan baru. Iki otomatis aku rapayu neng kene. Jam semene aku tak pindahin neng kono. Itu kan berjalan. Coba kalau itu tidak, kan aku misalnya dodol ning paingan. Pasar paing simbah-simbah wis nggowo macam-macam tekan kono. Rapayu bali guang. Tapi kalau ada terobosan baru, pasar paing dino iki pasarnya paling jam 10 tutup. Ada terobosan baru. Gawe lah di tempat wisata apa, setiap paing bukanya jam 12 sampai jam 3 sore misalnya. Orang yang tidak jual kan pindah ke situ. Paling enggak ke toko kan seperti itu. Ini bukan untuk apa ya, tapi kenyataan di lapangan saya buka pasar dulu seperti itu. Saya orang lapangan sendiri jadi mengerti penjualan seperti itu. Problem-problemnya seperti itu. Bukan anti pemerintah, saya tetap mendukung pemerintah dengan dia memberikan apa kemudahan pemodalan apa-apa. Tapi setelah berjalan itu nanti yang diangkat menjadi mewakili sesuatu daerah hanya 1 orang atau 2 orang, dan itu pun itu terus setiap kan kasihan juga kan itu. Terus yang misalnya ini sudah lulus ini sekolah kita iki, yang lain kan enggak kan. Jadi akhirnya kayak semacam dimonopoli. Terus yang pejabatnya sudah pindah diganti wong liya. Sing pameran Mas diunggahke meneh. Penak to kasah golek. Ini kan juga kacau. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi yang saya takutkan itu dikasihkan membuat produk yang gini semacam-macam itu bagus, tapi harus disalurkan tenan. Semoga misalnya ada program MBG, terus program macam-macam ini bisa menjadi acuan mereka. Misalnya iki ono ayam frozen seko iki itu bisa. Misalnya per lokal aja lah. Sekolahan gini-gini mah sekolahan dicekel UKM kecamatan iki kan berjalan, nggak usah muluk-muluk yang gede-gede karena ekonomi kita sebenarnya ini ekonominya ini wis kita bersatu padu mangan bareng ning kene iso mlaku. Nah itu. Wah. Thank you Pak. Dari ya. Siap.